Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tetap tenang meski dihina, tetap diam meski dikhianati, dan hanya menunduk saat harga dirinya diinjak-injak? Hati-hati, jangan pernah meremehkan diamnya seseorang yang lahir di bawah naungan weton wage. Di balik ketenangannya, ada kekuatan gaib yang menjaga. Konon, jika seorang wage sudah menangis dalam diam dan air matanya jatuh ke bumi dalam kesunyian, alam semesta akan ikut bergetar. Inilah awal dari karma fatal yang tidak masuk akal. Selamat datang di channel kami, ruang di mana misteri Nusantara dan rahasia spiritual dibedah secara mendalam. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa menyakiti weton wage bisa berakibat fatal bagi hidup Anda. Sebelum kita masuk ke inti cerita yang menggetarkan batin ini, mari kita bangun komunitas ini bersama. Dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like serta komentar positif Anda agar energi baik selalu mengalir. Nada wage dalam perhitungan primbon Jawa dipengaruhi oleh elemen Prabuan dan pemegang segel dari elemen tanah. Tanah adalah simbol fondasi kehidupan. Ia diinjak, dicangkul, dan dibuang kotoran di atasnya. Namun ia tetap diam dan justru memberikan kehidupan bagi tanaman di atasnya. Begitulah filosofi hidup seorang wage. Mereka adalah individu yang memiliki tingkat toleransi terhadap rasa sakit yang sangat tinggi. Sejak kecil, mereka seringkali dibentuk oleh keadaan untuk menjadi sosok yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain. Karakter utama wage adalah menungku atau merenung. Mereka tidak akan membalas makian dengan makian atau pengkhianatan dengan balas dendam yang kasar. Bagi mereka, kata-kata adalah energi dan mereka lebih memilih menyimpannya di dalam batin. Namun perlu dipahami bahwa batin seorang wage bukanlah kotak kosong. Itu adalah sebuah wadah energi yang sangat besar. Ketika mereka disakiti, mereka tidak akan curhat di media sosial atau bercerita kepada tetangga. Mereka akan masuk ke dalam kamar, mematikan lampu, dan membiarkan luka itu mereka rasakan sendiri dalam kesunyian yang mencekam. Sifat diam ini sering disalahartikan oleh orang awam sebagai kelemahan atau kepasrahan. Padahal, saat seorang wage diam, mereka sedang memproses energi negatif yang masuk ke dalam diri mereka. Dalam dunia spiritual Jawa, orang yang diam saat dizolimi justru sedang menghimpun kekuatan kosmik. Mereka membiarkan Gusti Allah dan alam semesta yang menjadi saksi atas ketidakadilan yang mereka terima. Wage adalah perlambang pasar yang tenang di malam hari namun sangat sibuk di siang hari. Ada dinamika batin yang luar biasa di balik wajah mereka yang datar. Ketahuilah, semakin tenang wajah seorang wage saat disakiti, semakin besar energi muatan yang sedang mereka kumpulkan untuk dikembalikan kepada alam. Mengapa tangisan wage disebut di luar nalar? Dalam konsep jagat cilik, manusia, dan jagat gede, alam semesta, seorang wage memiliki resonansi yang sangat kuat dengan frekuensi alam. Ketika mereka menangis tanpa suara, yang dalam bahasa Jawa disebut nangis batin, getaran kesedihan tersebut tidak berhenti di tenggorokan, melainkan merambat melalui sumsum tulang belakang dan memancar keluar sebagai gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Tangisan ini adalah bentuk meditasi tanpa sengaja yang menembus dimensi langit. Doa orang yang terzolimi adalah doa yang paling cepat dikabulkan. Namun doa seorang wage yang menangis dalam diam memiliki daya ledak yang berbeda. Hal ini dikarenakan mereka tidak melibatkan ego. Saat orang lain disakiti, mereka mungkin mengutuk atau menyumpah, yang mana sumpah serapah itu justru bisa mengurangi kesucian doa mereka. Namun, wage hanya mengadu, "Tuhan, Engkau Maha Tahu." Kata-kata sederhana ini, jika keluar dari hati yang remuk, akan menggerakkan pasukan langit untuk turun tangan. Dalam kepercayaan spiritual, setiap tetes air mata wage yang jatuh karena kezaliman akan dihitung oleh para penjaga alam. Air mata itu menjadi kontrak gaib yang harus dibayar lunas oleh pelakunya.
Keheningan saat mereka menangis menciptakan ruang hampa. Dan menurut hukum alam, ruang hampa harus segera diisi. Dalam hal ini, ruang hampa kesedihan Wage akan diisi dengan keadilan Tuhan yang bekerja melalui jalan-jalan misterius. Inilah mengapa banyak tetua Jawa berpesan, jangan sekali-kali membuat orang yang tulus menangis. Apalagi jika ia adalah seorang Wage yang lurus hatinya. Karena saat itu terjadi, urusan Anda bukan lagi dengan manusia, melainkan dengan kekuatan besar yang mengatur kehidupan. Karma pertama yang akan menghantam siapapun yang membuat Wage menangis adalah macetnya aliran rezeki. Mengapa demikian? Secara metafisika, Wage adalah pemegang elemen yang stabil. Jika Anda merusak stabilitas batin seorang Wage, Anda secara otomatis menciptakan bentrokan energi dalam hidup Anda sendiri. Rezeki menyukai keharmonisan, dan tindakan menzolimi orang yang tidak bersalah adalah bentuk polusi energi yang paling kotor. Banyak kejadian nyata di mana seseorang yang tega mengkhianati pasangan atau rekan bisnis berweton Wage tiba-tiba mengalami kebangkrutan yang tidak logis. Mungkin secara teknis bisnisnya lancar, namun tiba-tiba ada tagihan tak terduga, penipuan dari pihak lain, atau kehilangan aset secara beruntun. Ini adalah cara alam mengambil paksa energi yang telah Anda curi dari kebahagiaan seorang Wage. Uang yang Anda miliki tidak akan memiliki berkah. Ia akan habis seperti pasir yang ditiup angin, digunakan untuk biaya pengobatan atau masalah hukum yang tak kunjung usai. Dalam Primbon, disebutkan bahwa menyakiti hati Wage sama dengan menutup pintu rumah sendiri. Alam semesta melihat pelaku sebagai entitas yang tidak layak memegang kelimpahan karena telah merusak salah satu ciptaan Tuhan yang paling sabar. Rezeki yang seharusnya mengalir deras akan berbelok arah. Bahkan, peluang-peluang emas yang sudah di depan mata bisa tiba-tiba hilang tanpa alasan yang jelas. Selama air mata Wage belum mengering dan luka batinnya belum terobati, jalur kemakmuran bagi sang pelaku akan tetap tersegel rapat oleh kekuatan alam. Karma kedua jauh lebih menyiksa karena menyerang aspek psikologis dan spiritual. Huru-hara batin. Orang yang menyakiti Wage mungkin bisa lari dari hukum manusia. Namun, mereka tidak akan pernah bisa lari dari bayang-bayang kesalahannya sendiri. Karena Wage menangis dalam diam, energi kesedihan itu menempel pada aura sang pelaku. Inilah yang menyebabkan pelaku sering merasa gelisah, cemas tanpa alasan, dan sulit tidur nyenyak di malam hari, insomnia spiritual. Pelaku akan sering merasa seolah-olah ada mata yang mengawasi, atau merasa dikejar oleh rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Secara medis, mungkin ia sehat. Namun secara batin, ia merasa keropos. Kegelisahan ini adalah bentuk tarikan balik dari energi Wage yang terluka. Batin sang pelaku dipaksa oleh alam untuk merasakan sedikit demi sedikit kepedihan yang dirasakan oleh si Wage. Fenomena ini sering disebut sebagai sambat batin yang berbalas. Lebih parah lagi, karma ini sering bermanifestasi dalam bentuk mimpi buruk yang berulang atau perasaan tidak tenang di dalam rumah sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru terasa panas dan menyesakan. Hubungan dengan anggota keluarga lain pun ikut memanas. Sering terjadi pertengkaran kecil yang meledak menjadi besar. Ini adalah efek domino dari energi negatif yang timbul akibat tangisan diam seorang Wage. Alam semesta sedang mencoba mengingatkan sang pelaku melalui rasa tidak nyaman di jiwanya bahwa ada satu hutang rasa yang belum terbayar. Karma ketiga adalah yang paling menghancurkan reputasi, social collapse, atau kehancuran martabat. Wage adalah weton yang biasanya disukai oleh lingkungan karena sifatnya yang tidak banyak tingkah. Ketika seseorang menyakiti Wage secara tidak adil, alam memiliki cara unik untuk membongkar keburukan sang pelaku ke permukaan.
tanpa perlu si wajah berbicara atau membalas, satu demi satu kebohongan atau kelakuan buruk si pelaku akan terungkap dengan sendirinya melalui situasi yang tak terduga. Orang-orang di sekitar pelaku, baik teman, keluarga, maupun kolega, tiba-tiba akan melihat wajah asli sang pelaku. Kepercayaan yang selama ini dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam. Ini adalah bentuk keadilan sosial dari alam semesta. Pelaku akan merasakan bagaimana rasanya dikucilkan, difitnah, atau diabaikan. Persis seperti rasa sakit yang ia berikan kepada si wajah saat ia membuatnya menangis dalam kesendirian. Efek ini bekerja seperti magnet terbalik. Jika sebelumnya si pelaku adalah pusat perhatian atau orang yang dihormati, maka setelah kezolimannya mencapai puncaknya hingga membuat wajah meneteskan air mata, auranya akan berubah menjadi gelap dan menjauhkan orang-orang baik darinya. Yang tersisa di sekelilingnya hanyalah orang-orang yang juga bermaksud buruk padanya. Ia akan merasa kesepian di tengah keramaian. Sebuah cerminan dari kesepian yang dirasakan wajah saat menanggung luka sendirian. Alam semesta memastikan bahwa siapapun yang menabur badai pada hati yang tenang, ia harus siap menuai angin puting beliung dalam kehidupan sosialnya. Sebagai penutup, apa yang kita pelajari dari rahasia Weton Wage hari ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat betapa saktinya sebuah ketulusan dan betapa bahayanya sebuah kezaliman. Hidup ini adalah gema. Apa yang Anda kirimkan akan kembali kepada Anda dengan kekuatan berkali-kali lipat. Jika Anda saat ini sedang berhadapan dengan seseorang yang lahir di Weton Wage, muliakanlah mereka. Jika Anda tanpa sengaja telah menyakiti hati mereka hingga mereka terdiam 1000 bahasa, rendahkanlah hati Anda untuk meminta maaf sebelum hukum alam bekerja lebih jauh. Mari kita jadikan pelajaran ini untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Jangan pernah bangga bisa memenangkan perdebatan jika itu harus menghancurkan batin orang lain. Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Dan di atas hukum manusia, ada hukum Tuhan yang tidak pernah meleset barang sedetik pun. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat zalim dan selalu dilindungi dalam kebaikan. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang tersayang agar kita semua bisa saling menjaga perasaan. Sampai jumpa di video edukasi spiritual berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.